Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Yanti Rohaini. Pada hari ini kita akan membahas mengenai lahiran baby, kondisi apa yang harus kita pantau. Sebelumnya kita menyaksikan video ini, subscribe dulu, like dan komentarnya. Silakan. Kondisi yang pertama dalam perawatan bayi baru lahir, begitu bayi lahir adalah dengan memantau kondisi bayi neonatus yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan, oleh bidan, oleh dokter atau dokter anak itu untuk menjaga kesehatan dan menjaga kestabilan kondisi yang baik. Maka harus dilaksanakan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir, yaitu dengan adanya kunjungan atau pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah begitu lahir sampai 0 bulan, begitu lahir sampai 6 jam, itu harus dipantau kita adalah cek pernapasan, ya. Cek pernapasannya, kemudian denyut jantung bayinya diperiksa itu, ya. Nah, pada 6 jam pertama, kemudian 6 jam sampai 48 jam berarti sampai 2 hari, namanya KN1. Jadi kunjungan KN1 adalah 6 jam sampai 48 hari. Yang dilakukan oleh bidan itu yaitu pertama berat badan, ya. Tinggi badan harus diperiksa apakah bayi itu sehat atau tidak, keluhan atau tidak, adanya panas, ya. Penyakit yang lain tuh panas. Kemudian kita memeriksa frekuensi napas, memeriksa frekuensi denyut jantung bayi. Kemudian kita memeriksa apakah ada masalah lain, apakah bayinya itu kuning, apakah bayinya mencret, apakah bayinya ada masalah dengan masalah menyusui, atau apakah berat badannya menjadi turun atau berat badan lahir rendah, itu harus, ya, diperiksa. Kemudian apakah imunisasi HBO-nya sudah, apakah status vitamin K-nya sudah, apakah masalah lain, kemudian apakah keadaan ibunya itu ada masalah atau tidak. Kemudian kalau ada masalah, tindakannya apa? Kalau ada masalah berarti kita rujuk, itu adalah KN1. Kemudian KN2-nya adalah dari 3 hari sampai 7 hari, ya. Jadi 3 hari sampai 7 hari itu rentang waktu pelayanan atau kunjungan KN2, ya. Yang dilakukan sama dengan yang KN1, ya, dari mulai berat badan, tinggi badan, keadaan si bayi apakah ada penyakit berat, ya, ada kuning, ada diare, kemudian ada penyakit lain, jadi frekuensi napasnya dihitung, denyut jantungnya dihitung, apakah ada masalah pemberian ASI, ya. Terus apakah, ya, memang statusnya harus diperiksa. Kemudian itu sudah kan dari KN1 udah kelihatan. Kemudian apakah ada masalah lain pada ibunya, ada komplikasi pada ibunya. Kalau ada masalah berarti rujuk, kalau tidak ada masalah berarti bisa ditangani di tempat. Kemudian KN3 adalah rentang waktu dari 8 hari sampai 28 hari, ya. Itu adalah kunjungan atau pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir. Itu harus kita laksanakan. Harus dilaksanakan oleh petugas yang memberikan atau yang menolong persalinan. Jadi harus diinformasikan kepada ibunya bahwa bayi harus mendapatkan pelayanan seperti itu, yaitu kondisi keadaan umum dari
tersebut ya. Dalam pemeriksaan atau kunjungan bayi baru lahir atau KN1, KN2, KN3 itu ada formulir yang harus diisi di dalam di dalam formulir pemeriksaan neonatus. Jadi ini harus diisi. Jadi ada arsip pemeriksaan KN1, KN2, dan KN3 ya. Kondisi yang kedua adalah mengenai pola tidur bayi. Pola tidur bayi itu bisa sampai 16 jam. Jadi bayi harus ditidurkan telentang ya. Kemudian bayi tidurnya di alas yang rata ya. Jadi supaya tidak melowong supaya badannya itu bagus ya. Kemudian yang rata, kemudian jangan lupa ya, bayi itu harus pakai kelambu ya, supaya kalau ada nyamuk itu dia itu tidak menggigit nyamuk bayi ya. Itu kondisi mengenai kondisi yang kedua adalah pola tidur bayi. Jangan lupa lagi, bayi itu ditidurkan jadi harus dijauhkan dari yang bisa menutupi muka bayi ya. Jadi muka bayi itu jadi harus aman dari apa yang bisa menutupi, misalnya topi atau selimut, itu harus dibenarkan jadi supaya tidak sampai menutupi muka bayi ya. Kondisi yang ketiga adalah kondisi BAB bayi ya. BAB bayi itu paling telat itu 48 jam bayi harus sudah BAB-nya. BAB yang pertama kali itu warna hitam pekat, kemudian berubah ke hijau-hijauan, kemudian pada hari kelima baru BAB bayi itu warna ke kuning-kuningan. BAB bayi bisa 3-4 kali sehari. Ibu pengasuh atau keluarga harus waspada terhadap perubahan BAB bayi, misalnya perubahan warna atau frekuensi atau berapa kali bayi itu BAB. Jadi yang normal tuh 3-4 kali. Jadi kalau lebih dari 5 itu berarti kita harus waspada ya. Kondisi yang keempat adalah mengenai BAK ya. BAK bayi ada 4-5 kali sehari. BAK-nya itu bisa 1-3 jam sekalinya. Jadi warnanya itu jernih ya. Yang bagus itu jernih. Kalau misalnya warnanya pekat ke kuning-kuningan, itu berarti air susu ASI-nya itu kurang. Jadi masukkan ASI-nya itu kurang. Jadi hati-hati ibu-ibu, harus dilihat apakah air kencing bayi itu bagaimana ya. Jadi apakah jernih atau pekat ke merah-merahan, atau pekat ke kuning-kuningan, ada juga yang bercak yang ke merah-merah muda. Itu bisa saja terjadi. Itu ibu-ibu harus dikonsulkan ke dokter anak ya, kalau misalnya ada bercak-bercak merah di BAK-nya ya. Itu kita harus pastikan apakah ada apa pada bayi kita tersebut ya. Pertama kali itu waktu bayi lahir 24 jam harus sudah BAK. Kondisi yang kelima yang terakhir adalah mengenai berat badan, penurunan berat badan bayi ya. Penurunan berat badan bayi itu biasanya minggu pertama itu turun, kemudian 7-10 hari itu akan kembali kepada berat badan bayi waktu lahir ya. Kemudian penurunan berat badan bayi cukup bulan itu 10%, yang kurang bulan itu 15%. Banyak ya. Jadi misalnya bayinya 3,5 kilo, berarti turunnya itu 3,5 ons ya.
jadi 10%. Tapi bayi yang berat badannya lahir kurang bulan atau bayi yang berat badannya kurang, itu 15% lebih tinggi ya dari. Makanya harus hati-hati ya. Jadi kita harus memantau penurunan berat badan bayi. Kondisi 5 kondisi tersebut kita harus pantau ya. Kita lihat. Nah, kemudian tujuan kita itu supaya bayi baru lahir itu sehat ya, sehat dan sampai umur 1 bulan tetap sehat ya. Mungkin materi kondisi yang harus kita pantau dicukupkan. Sebelumnya subscribe dulu ya, like dan komentarnya, dan tekan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.